Kalau laki-laki sholat wajibnya lebih banyak di rumah daripada berjamaah di masjid, apakah berdosa? Ini bab sholat ini. Ini bab sholat, tanya masalah qadha dan qadar. Dan apakah berdosa dan apakah sholat wajib di rumah tetap ada dapat pahala? Lebih besar dosa tidak berjamaah atau lebih besar pahala sholat di rumah? Jadi memang ini khilaf di antara ulama. Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan sholat berjamaah di masjid hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah artinya sunnah yang sangat ditekankan. Kalau tidak ada udzur maka harus ke masjid, gitu loh. Cuma Imam Syafi'i tidak mengatakan berdosa, nggak dikatakan berdosa. Ini pendapat beliau berpegang pada hadis riwayat Imam Ahmad yang berbunyi, sholat seseorang di antara kalian di pasar ya dan di rumahnya dibandingkan sholat di masjidnya, perbandingannya 25 kali lipat. Jadi Imam Syafi'i mengatakan rahimahullah, di sini Nabi SAW hanya membedakan kadar pahalanya. Menurut beliau pada saat itu memang masih sangat terbatas sekali buku-buku gitu kan. Imam Syafi'i tinggal di Mesir, sementara imam-imam yang memang madhab yang lain seperti Imam Abu Hanifah sudah meninggal sebelum beliau. Sebab Abu Hanifah meninggal tahun 150 Hijriah, Imam Syafi'i lahir tahun itu. Dan kata para ulama, imam-imam yang makin dekat dengan sahabat dan tabi'in itu sebenarnya makin dekat dengan kebenaran, lebih dekat dengan kebenaran, karena mereka lebih dekat dengan generasi yang menerima wahyu, ya. Beda antara kita sekarang dengan orang-orang yang hidup tahun berapa yang dekat dengan para sahabat, kan beda tentunya. Artinya di sini bedanya ini karena mereka ya, lebih dekat ya, lebih paham. Tapi bukan berarti mereka benar semua, tidak. Kalau kita temukan dalil sekarang memang lebih kuat ya kita wajar untuk mengikutinya, kan gitu. Imam Malik meninggal tahun 179 Hijriah, Imam Syafi'i sempat belajar dengan beliau, gitu kan. Imam Malik dan Imam Abu Hanifah serta diikuti dengan muridnya Imam Syafi'i namanya Imam Ahmad, gitu kan, yang terkenal dengan ahli hadis, mengatakan sholat berjamaah di masjid wajib bagi laki-laki kecuali punya udzur syar'i. Artinya kalau tidak sholat berjamaah di masjid dosa. Mereka berpegang pada hadis Nabi SAW yang sahih riwayat Imam Muslim. Saya pengen sekali, kata Nabi, ada yang menggantikan saya menjadi imam, kemudian diiqamahkan salat lalu ada yang gantikan saya jadi imam, kemudian saya membawa kayu bakar dan membakar rumah-rumah laki-laki yang tidak pergi sholat berjamaah di masjid. Setiap dalil syar'i, dalil agama yang diikuti dengan ancaman yang tegas, dilaknat, Allah murka, masuk neraka, gitu kan. Seperti ini Nabi bilang saya akan bakar rumahnya, itu berarti dosa besar, kan gitu. Itu berarti dosa besar. Makanya jumhur ulama mengatakan dosa besar kalau dia tidak sholat tanpa udzur ya ke masjid. Tentu saja kita di sini tidak memaksakan pendapat, tapi kalau saya pribadi, Allahu alam, saya menyarankan agar sholat di masjid, hanya ke masjid, hitungan menit, dapat pahala. Setiap ke masjid dapat satu istana di surga, bukan di Menteng. Ini bukan di Kemang, bukan apartemen di Kalibata City. Kita dikasih satu tingkat apartemen, 10 apartemen aja sudah bangganya luar biasa. Dikasih istana di surga, hanya ke masjid, turun sebentar, kunci apartemennya, turun sebentar ke sini. Habis sholat kembali lagi, makan, minum, tidur silakan. Dapat satu istana di surga. Pulang, nih, turun dari sana, turun sini, istana. Balik lagi ke sana, istana lagi. Ngapain nggak sholat di masjid coba? Kan gitu. Belum lagi pahalanya, 25 kali lipat, 27 derajat. Kata Nabi SAW, ya, sholat sendiri dibandingkan dengan sholat berjamaah perbandingan 27 derajat. Kata Abdullah bin Abbas, 1 derajat ke derajat di atasnya yang 27 itu jaraknya 500 tahun. Artinya apa? Sholat sendiri dengan berjamaah bedanya 12.000 tahun. Derajatnya di surga ini. Ngapain? Hanya karena malas melangkah ke masjid, kecuali memang antum sakit, ya lain ada udzur ya. Dan luar biasanya ini ada hadis yang lebih mulia, saya selalu ngiming-ngimingkan diri saya ya, selalu ngiang-ngiangkan dalam benak saya hadis ini gitu. Kata Nabi SAW, siapa yang terbiasa melakukan sebuah perbuatan pada saat dia lagi dalam keadaan sehat, lagi dalam kayak gini nih, kita hadir majelis ilmu, kalau puasa Senin Kamis, sholat berjamaah di masjid, maka Allah akan memberikan dia pahala ibadah itu pada saat dia ada udzur. Misal tiba-tiba orang gila,
Selama dia belum meninggal, pahala sholat jamaahnya ada terus tuh. Pahala puasa Senin Kamis terus jalan. Musafir tetap dapat, walaupun dia tidak puasa Senin Kamis, dapat pahala Senin Kamis karena dia biasa mengerjakan pada saat dia lagi tenang. Enak sekali itu. Kalau kita di kantor, gitu kan, ini biasanya kalau teman-teman dikasih contoh kantor dan gaji cepat faham gitu. Jadi kalau kita di kantor, kata atasan kita, pokoknya kalau kamu kerjakan pekerjaan ini misalnya, gitu kan, berapa hari saja, walaupun nanti kamu cuti, kamu libur, gaji kamu, bonus kamu semua saya kasih. Pasti orang akan berlumba-lumba gitu kan. Jadi sholat di masjid, ngapain sholat? Nah, tapi kita tidak mengatakan itu dosa ya, karena masih ada pendapat Imam Syafi'i rahimahullah yang mengatakan bahwasanya itu sunnah muakkadah. Tentu saja lebih besar pahalanya. Tadi pertanyaannya, mana lebih besar pahalanya? Itu lebih besar pahala orang sholat di masjid. Mohon dijelaskan kembali hukum sholat di masjid yang di pekarangan atau halamannya ada kuburan. Bukankah di Masjid Nabawi juga ada makam? Kalau fisik masjid, saya sudah pernah sering jelaskan ini. Kalau ini tempat tisu ini kita ibaratkan masjid. Mudah-mudahan tidak ada gambarnya. Jadi ini masjid, ini yang dipakai sholat 5 waktu. Ya. Sholat 5 waktu, sholat Jumat, pokoknya ini yang dipakai. Ternyata di luarnya, di depannya kah, di sampingnya kah, di belakangnya kah ada kuburan. Sahkah sholat di sini? Sah. Karena itu bukan tempat sholat itu. Itu bukan tempat sholat. Kalau ini masjid, di dalamnya ada kuburan, nah itu yang jadi baru masalah, gitu kan? Itu pun ulama membahas, mengatakan hadis Nabi SAW, la taj'alu kuburakum masajid, jangan kalian jadikan kuburan kalian sebagai masjid, gitu kan? Diambil pemahamannya cukup luas ya, para ulama. Dikatakan kalau seandainya masjid ini ada duluan, lalu kuburan di dalamnya, sengaja kuburan dimasukkan ke dalam masjid, maka kuburannya harus dibongkar supaya masjidnya bisa dipakai sholat. Dibongkar maksudnya dipindahin ya, di tempat yang lebih baik, jangan dalam masjid. Kalau kuburan ada duluan di situ, masjidnya dibangun karena kuburan bukan karena Allah, masjidnya harus dibongkar, kan gitu. Baik, bagaimana dengan kasus Masjid Nabawi? Masjid Nabawi, masjid yang memang dasarnya pisah dengan kuburan Nabi SAW, pisah, nggak satu kan dulu. Di itu rumah Nabi SAW dan ini masjid, ya memang pisah, nggak satu sama sekali. Maka kasus masuknya sekarang kuburan Nabi SAW, rumah Nabi SAW, rumah Aisyah ke dalam masjid ini karena perluasan masjid, dan karena ini masjid memang adalah salah satu masjid yang akan didatangi sampai hari kiamat oleh kaum muslimin. Maka karena perluasan wilayah tidak memungkinkan lagi ke arah rumah Nabi SAW, gitu kan? Nggak bisa kalau diluasin masjid tidak masuk dalam masjid karena memang ke arah sana itu sudah ada kuburan baqi, kuburan masyarakat umumnya. Maka terpaksa dia masuk ke dalam masjid. Ulama mengatakan ini dikecualikan karena kuburan Nabi SAW beda dengan kuburan umumnya orang, gitu kan? Itu yang dimaksud. Gitu. Walaupun ada sekarang sebagian ulama mengatakan memberikan saran kepada kerajaan Saudi agar dikeluarkan dari masjid Nabi SAW, artinya dipisahin seperti zaman Nabi dulu, ada pintunya sendiri. Tapi ini juga mengharuskan ada luas lagi pekarangan di mana orang bisa datang untuk ziarah kuburan itu butuh manajemen baru lagi. Sementara dari zaman Khilafah Umayyah, ya, jadi sudah lama nih, tahun awal-awal abad Islam yang masih hidup Imam 4, gitu kan? Itu memang masjid rumah Nabi SAW sudah mulai dimasukkan ke dalam masjid dan mereka masih belum mengeluarkan fatwa tentang masalah itu. Sampailah kepada kita sampai hari ini masih seperti itu. Tapi ini yang saya fahamin, kata para ulama dikecualikan karena memang masjid Nabawi, bukan masjid umumnya, gitu kan? Kalau masjid selain ini, selain kuburan Nabi SAW dimasukkan dalam larangan itu. Allahu a'lam. Allah says, Yawma yukshafu an saq. On that day, when Allah subhanahu wa ta'ala will show His shin to human beings and to creation, وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ, they will be called to prostrate, فَلَا يَسْتَطِيعُونَ, they will not be able to prostrate. خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ, as a result their faces will be filled with fear. تَرْحَقُهُمْ ذِلَّةً, and disgrace will cover their bodies. وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ, they used to be called to prostrate, meaning the adhan was given. They heard the adhan,
They used to be called to pray. وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ They used to be called to pray. وَهُمْ سَالِمُونَ Whilst they were able to, but they did not do so. Ikhwati, what does this mean? Meaning if you fail to pray in this dunya, Allah subhanahu wa ta'ala will disgrace you and will punish you and throw you into Jahannam in the Akhirah. The first thing that people will say why they entered Jahannam was إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينَ فِي جَنَّةِ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ الْمُجْرِمِينَ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ They will ask the people who have entered Jahannam, مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ What caused you to enter Jahannam? قَالُوا They will say لَمْ نَكُمْ مِنَ الْمُصَلِّينَ We never used to pray. And that is why the scholars of Islam, Imam Ahmed rahimahullah says, anyone who misses one prayer intentionally, then he has become a disbeliever. Anyone who misses one prayer intentionally. Our Shaykh used to say, if you do not intentionally put the alarm clock on, then you have committed an act of shirk. Meaning alarm clock on for waking up for Fajr. You know that you can't wake up for Fajr without an alarm clock. You know you need an alarm clock to wake up, but you do not put the alarm clock on, then you have committed an act of shirk. Because Salah is the only link between us and Islam. In the authentic narration in Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said, he said, ما بين المرء والإيمان والكفر والشرك ترك الصلاة. He said in the authentic hadith, what did he say? He said, what is between a person and Islam and Iman and shirk and kufr? And in that hadith he said, Ash-shirk al-kufr. This is authentic hadith in Sahih Muslim. Tarku salah is the leaving of salah. Imam al-Shawkani rahimahullah said in the explanation of this hadith, he said this hadith is the greatest evidence that leaving salah is kufr, is major disbelief. Why? Because he said between Islam and al-shirk al-kufr. The shirk, the kufr. And the shirk and the kufr cannot be anything, it cannot be a small shirk, small kufr. It must be the major shirk, the major kufr. And so that is why this is the greatest evidence that leaving salah is kufr. In the fourth hadith in Mustadrak of Al-Hakim, it is reported that Abdullah ibn Shaqiq radiallahu anhu said, in the authentic hadith, it's an authentic hadith, the fourth hadith in Mustadrak of Al-Hakim, he said that the companions of the Prophet ﷺ did not used to consider the leaving of any action to be disbelief except salah. So if you leave your salah, ya ikhwati, you become a kafir. If you don't pray, you're a disbeliever. There's no excuse. Don't tell me, no, he's still a Muslim, but on the verge of leaving Islam. No, don't even come there. If you leave your salah, you become a kafir. For brothers and sisters out there, if your husbands don't pray, then your marriage is invalid. Why? Because then if you become a disbeliever, your marriage contracts are invalid. The point I'm trying to make is very serious. Very serious. If you do not pray, you cannot be a believer. You cannot be a Muslim at all. Okay? Very, very critical. Salah 5 times a day. This is it. It's the minimum requirement of action. Minimum requirement of action. You must have this. Can't be lazy on it. You cannot be lazy. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. Rasul said, teach your children salat at the age of 7 and punish them at the age of 10. Salat is the most important factor among the teenagers, and I'm talking to the youth here. Salat teaches you discipline. Salat teaches you relationship with Allah subhanahu wa ta'ala. Everything else doesn't matter if you don't have salat. Salat is your main communication with Allah, my dear brothers and sisters in Islam. Pray your 5 daily prayers and make it your food that you eat. Make it the drink that you drink, my dear brothers and sisters. If you love a friend, don't you communicate with them? Communicate with Allah if you love Him. And die on salat, insha'Allah. Sila is your communication with Allah. Without it, wallahi, you'll be nothing. Salah reminds you of Allah subhanahu wa ta'ala. And I've never seen someone who prays 5 times a day in prison for crimes. When I visit the prison, I ask, did you used to pray? Often they will say, wallahi, I never used to pray, man. And they go on drugs and they go on this and on that. As-salah is your protection, my brothers and sisters in Islam.
make it the food and drink. Put it between your eyes and make it your priority. إنني أهوى الصلاة حيث لي فيها النجاة طاعة المولى تعالى إنها عطر الحياة إنني أهوى الصلاة حيث لي فيها النجاة طاعة